Pagi Pak Rusman. Selamat pagi Pak. Ya, Pak Rusman, mohon izin, saya pengen ngajak Pak Rusman ngobrol-ngobrol sebelum masuk kelas ya. Jadi gini Pak Rusman, kan saya ada tugas dari program pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik menggunakan paradigma coaching. Nah, supervisi ini dilakukan kepada teman sejawat di sekolah begitu. Nah, dalam hal ini saya mengajak Pak Rusman untuk berkolaborasi untuk menjadi bagian atau membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya ini gitu. Baik Pak. Kemudian sedikit saya ingin berbagi. Jadi kalau di supervisi akademik yang akan saya lakukan ini itu berbeda dengan supervisi akademik versi sebelum-sebelumnya, karena supervisi akademik ini menggunakan paradigma coaching. Nah, setidaknya ada 3 bagian di supervisi ini. Jadi bagian yang pertama yaitu adalah percakapan pra-observasi. Nah, ini yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi sebelum kita masuk kelas kita ada diskusi atau percakapan. Kemudian nanti observasi kelas, kemudian setelah observasi kelas itu ada bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga, yaitu adalah percakapan pasca observasi kelas. Itu tapi nanti setelah kita masuk, setelah selesai kita observasi di kelas. Nah, Pak Rusman, pada bagian ini, jadi pada bagian percakapan pra observasi kelas ini, saya mau tahu nih, kira-kira nanti Pak Rusman ketika masuk kelas itu nanti kira-kira Pak Rusman mau ngajar materi apa sebetulnya? Insya Allah saya mau mengajarkan materi tentang perilaku peduli Pak, yang merupakan materi dari mata pelajaran pendidikan korupsi. Oke. Artinya Pak Rusman nanti masuk ke kelas itu mengajarkan materi perilaku peduli, itu mata pelajarannya pendidikan anti korupsi Pak. Oke. Pak Rusman sudah ada RPP-nya? Sudah. Sudah. Boleh saya mau lihat dulu? Saya lihat dulu ya. Oke, Pak Rusman, saya sudah lihat RPP-nya, menarik sekali. Jadi kalau di dalam RPP Pak Rusman ini saya melihat sepertinya Pak Rusman ingin sekali menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan ini mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Benar begitu ya? Betul Pak. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih Pak Rusman ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini di kesempatan ini, itu apa alasannya Pak Rusman? Alasannya sederhana saja Pak. Saya ingin mencoba hal yang baru, karena ini juga merupakan hal baru di kurikulum Merdeka juga Pak. Oke, jadi Pak Rusman ingin menerapkan ini karena ini hal baru memang ya, memang lagi ngetren banget pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial dan emosional itu di kurikulum Merdeka itu adalah hal yang tren begitu, dan Pak Rusman ingin mencoba itu, luar biasa sekali. Nah, gimana Pak Rusman akan menerapkan itu? Strateginya apa nih untuk menerapkan itu? Saya menggunakan strategi diferensi konten, diferensi proses, dan diferensi produk Pak. Untuk saya integrasikan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Jadi kalau strategi yang ingin diterapkan Pak Rusman itu berarti ada diferensiasi konten, ya, diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Sementara untuk yang KSE tadi itu diintegrasikan secara langsung ya di dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Kira-kira nih apa aja sih yang kira-kira perlu dipersiapkan oleh Pak Rusman untuk mendukung yang ingin dilakukan oleh Pak Rusman?
Ya, yang pertama saya tentunya menyiapkan RPP sebelum pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua saya menyiapkan materi yang saya siapkan ada 2 Pak. Yang pertama video tentang materi saya tadi, yang kedua tentang artikel yang sikap peduli tadi ya. Oke, berarti untuk yang perlu dipersiapkan dari Pak Isman tadi berarti sudah ada RPP, kemudian juga menyiapkan materi ternyata ada 2 tadi ya, ada bentuk video. Betul. Kemudian ada bentuk artikel juga ya. Oke, itu sudah tampak banget diferensiasinya Pak Rismanto ya, diferensiasi konten. Nanti si siswa ini saya suruh untuk memilih mau pakai yang mana gitu pembelajaran begitu kira-kira. Oke, siap. Sangat menarik sekali Pak Risman. Oke, mungkin itu yang ingin saya ajak ngobrol dulu dengan Pak Rusman. Kalau gitu kita langsung saja Pak Rusman, kita masuk ke kelas untuk saya mohon izin untuk masuk ke kelas Pak Rusman ya, untuk bisa mengamati pembelajaran Pak Rusman di kelas. Siap. Sesama manusia, peduli terhadap sesama manusia. Di luar manusia kira-kira peduli terhadap apa? Ya? Terhadap alam Pak. Peduli terhadap alam, bagus. Peduli terhadap lingkungan ya. Kemudian peduli terhadap sang pencipta. Yang peduli kehidupan manusia itu. Yang lain dulu mungkin udah siap? Belum? Ya, yang lain coba. Dapat diwujudkan dalam bentuk sikap membantu atau menolong orang yang sedang sulit. Menolong orang yang sedang kesulitan. Bagus. Enggak ada. Oke. Membantu teman. Contohnya apa? Ya, kalau susah dibantu. Susah dibantu. Bagus. Membantu ibu beresin rumah. Beresin rumah. Tadi pagi. Oke, kamu? Meminjamkan pulpen ke teman. Bagus. Maka jadi 3 kelompok. Bikin kelompok, kemudian buat video yang menunjukkan rasa peduli terhadap lingkungan boleh, terhadap orang lain juga. Alhamdulillah, jadi kita tadi sudah terlaksana pembelajaran di kelas Pak Rusman. Saya juga alhamdulillah tadi bisa ikut di kelasnya Pak Rusman untuk mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Rusman. Alhamdulillah. Saya ingin lanjut ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan apa yang sudah terjadi selama proses pembelajaran tadi Pak Rusman. Menurut Pak Rusman, kalau diminta untuk berefleksi, kira-kira apa nih refleksinya Pak Rusman terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Ya, saya melihat begini Pak, kalau siswa diberikan materi tersebut dengan pembelajaran diferensi ini, saya lihat antusiasme mereka untuk belajar itu meningkat. Yang pertama, dan mereka bersemangat karena rupanya ketika kita berikan materi dengan konten apa yang ada di YouTube, di Reels Instagram, kemudian TikTok itu sesuai dengan generasi mereka kan suka membuat video seperti itu dan ternyata ini juga menarik buat mereka. Saya lihat seperti itu Pak. Oke, jadi kalau dari apa yang disampaikan Pak Rusman tadi berarti artinya antusiasme anak-anak meningkat, kemudian ternyata kalau belajar misalnya salah satu dengan menampilkan video YouTube atau Reels TikTok itu malah ternyata kekinian lah ya. Sesuai dengan tren relevan dengan anak-anak saat ini, gitu, generasi saat ini.
Keren banget Pak Rusman. Nah, menurut pengalaman Pak Rusman tadi nih, menurut Pak Rusman apa sih tujuan pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya menurut Pak Rusman? Menurut saya pembelajaran berdiferensi ini bisa mengakomodasi kebutuhan siswa yang beragam gitu. Jadi dengan menyiapkan beragam sumber, beragam ini bisa untuk mendorong kreativitas murid. Oke. Jadi artinya pembelajaran diferensiasi itu adalah mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Iya Pak. Nah, kalau menurut pengalaman Pak Rusman tadi juga, setelah tahu nih tujuan pembelajaran diferensiasi itu seperti itu, apa yang perlu dipersiapkan menurut Pak Rusman? Kalau ketika misalnya nanti ada guru lain yang ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi, itu apa yang perlu dipersiapkan oleh Pak Rusman? Mungkin ininya Pak, variasi sumber belajarnya. Sumber belajar. Nah, lalu berikutnya terkait dengan kompetensi sosial dan emosional atau KSE tadi. Gimana tuh Pak Isman? Menurut saya untuk KSI ini mudah diintegrasikan dan dapat menghemat waktu dan pelaksanaan. Itu sih Pak, dan bisa mengembangkan kegiatan positif mereka tentunya. Oke. Jadi artinya kalau menurut Pak Rusman, KSE ini kayaknya lebih mantap kalau integrasi langsung di kelas, di pembelajaran di kelas gitu ya. Karena ibaratnya sekali dayung gitu ya, dia 3 bulan perantau ya. Artinya sembari mengajar, sembari menanamkan nilai-nilai KSE itu. Jadi lebih menghemat waktu, bahkan menumbuh kembangkan kebiasaan positif di kelas gitu. Iya. Keren Pak Rusman. Oke. Kalau kita mengingat kembali obrolan kita di awal sebelum masuk kelas tadi, jadi menurut Pak Rusman itu sudah tercapai belum nih keinginan Pak Rusman untuk dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi dan mengimplementasikan KSE di pembelajaran? Menurut Pak Rusman sudah tercapai belum? Menurut saya sebagian besar Sudah ya. Nah, kalau seandainya saya ingin tahu apa sih menurut Pak Rusman dari yang sudah dilakukan tadi, ada nggak yang belum maksimal dan merasa perlu diperbaiki menurut Pak Rusman? Pada bagian prosesnya, diferensiasi proses itu, diferensiasi proses itu menurut saya itu yang perlu saya perbaiki lagi ke depannya. Oke. Jadi pada poin ini Pak Rusman merasa untuk bagian diferensiasi proses itu belum maksimal dan merasa perlu untuk diperbaiki begitu ya. Nah, kalau saya ingin tahu dari Pak Rusman nih, kira-kira idealnya atau seharusnya itu diferensiasi proses yang terjadi itu gimana nih menurut Pak Rusman? Menurut saya idealnya itu ada interaksi yang positif, Interaksi antara guru dan murid, dan mereka mungkin lebih banyak mendominasi kegiatan ini. Iya. Oke, jadi artinya idealnya menurut Pak Rusman itu bahwasanya di dalam proses itu terjadi interaksi positif, adanya kolaborasi antara murid dengan murid ataupun murid dengan guru gitu ya. Oke. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Rusman tadi, artinya Pak Rusman menginginkan ada perbaikan ke depan gitu ya, khususnya pada bagian diferensiasi proses. Dan begitu Pak Rusman ya. Oke. Kalau seandainya kita seperti mengobrol di awal tadi, kira-kira menurut Pak Rusman diferensiasi proses yang baik itu akan berhasil apabila gimana menurut Pak Rusman? Ketika siswa itu bisa lebih mendominasi kegiatan pembelajaran dalam kelas. Jadi mereka lebih banyak aktif. Jadi artinya kalau menurut Pak Rusman diferensiasi proses itu akan terjadi dan berhasil apabila siswa lebih mendominasi kelas, kemudian terjadi kolaborasi yang, maksud saya kolaborasi yang positif begitu
tidak di dalam kelas. Artinya anak ribut bukan ribut di luar Iya. konteks belajar, tapi ributnya itu Ribut bicara soal pelajaran gitu ya. Artinya kolaborasi positif, interaksi positif. Nah, kira-kira menurut Pak Rusman apa nih yang bisa digunakan atau apa saja sih yang mendukung untuk bisa mencapai keberhasilan yang diferensiasi proses tadi menurut Pak Rusman? Menurut saya lebih banyak untuk variasi kontennya, Variasi konten, variasi konten materi dan LKPD. LKPD ya, latihan kerja peserta didik ya. Iya. Artinya anak-anak bisa lebih beragam apa yang harus dilakukan di situ ya. Lebih berarti nanti malah lebih variasi lagi, malah terlihat jelas nih variasi prosesnya begitu ya, di dalam pembelajaran. Oke, kira-kira nih kalau seandainya diberikan waktu untuk perbaikan kepada Pak Rusman, kira-kira perlu waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan sekaligus untuk melaksanakan yang tadi yang ingin dicapai berikutnya tadi? Insya Allah paling lama 2 minggu. 2 minggu lah ya, 2 minggu. Oke. Baik, dari apa yang sudah kita berikan tadi bersama dengan Pak Rusman, akhirnya Pak Rusman ingin memperbaiki apa yang belum maksimal dan ingin memperbaiki kembali, kemudian khususnya pada poin diferensiasi proses gitu Pak Rusman ya. Kemudian memerlukan waktu kurang lebih sekitar paling lama 2 minggu. Artinya 2 minggu itu bisa sekaligus persiapan sekaligus pelaksanaan gitu ya. Nah, kalau begitu Pak Rusman, setelah obrolan ini nanti setelah 2 minggu kita ngobrol lagi, kita bertemu lagi, kita bahas lagi nih progresnya Pak Rusman gimana. Jadi artinya Pak Rusman sudah tahu poin mana yang belum maksimal dan mana yang harus diperbaiki, sudah tahu apa yang harus dipersiapkan, sudah tahu apa yang harus dilakukan, kemudian sudah tahu waktu yang perlu dipersiapkan. Maka setelah itu nanti kita setelah 2 minggu kita bertemu lagi, kita ngobrol seperti ini lagi. Oke, terima kasih Pak Rusman atas diskusinya, atas kesediaannya. Tadi saya sudah diizinkan masuk ke kelas juga. Terima kasih Pak Rusman.